Oke, untuk materinya kali ini, ya saya akan membahas sedikit tentang teknik ya. Nah, teknik yang ini memang sangat penting ya, terutama untuk memproduksi suara yang bersih. Ya, itu adalah teknik mute. Nah, oke, teknik mute itu ya sebenarnya harus kita sering lakukan ya. Karena apa? Tanpa teknik mute, ya mungkin permainan bass gitar kita tidak akan bersih ya. Teknik mute ini ada beberapa cara ya. Yang pertama itu kita mengusahakan memute ya, ataupun menyenderkan ya dengan tangan kiri dan juga bisa dengan mute tangan kanan. Kita mulai dari yang tangan kiri dulu ya, tangan kiri ini. Nah, untuk memute-nya bagaimana? Ya tergantung dari kita membunyikan senar itu ya, senar mana yang akan kita bunyikan. Nah, misalnya saya akan membunyikan senar yang paling kecil ya, senar G. Ya, kalau kita tidak memute senar ya, ada kemungkinan ya senar-senar yang lain itu akan ikut beresonansi. Contohnya yang lain adalah senar A ya, senar ketiga. Apalagi kalau kita memainkan nada, salah satu nada ya. Nah, maka terdengar ya lebih tidak terkendali. Itu ya, jadi ada yang ikut bergetar. Apalagi kalau kita mainkan teknik seperti teknik tapping ya. Misalnya saya bunyikan nada E pada ini ya, senar ketiga. Maka akan yang lain juga akan ikut bergetar gitu ya. Nah, kalau misalnya saya angkat ya, gini, ini ditekan, saya lepas. Nah, jadi ada getaran lain gitu ya. Nah, itu dia ya. Untuk teknik mute bagaimana? Yang paling mudah adalah dengan menggunakan tangan kiri ya. Jadi jari kita disandarkan saja, tidak usah ditekan ya. Ya, saya ulangi lagi ya. Tadi menggunakan tapping, tapi sekarang di mute. Begitu dilepas, ya nadanya itu akan berhenti beresonansi. Nah, kalau dilepas tanpa adanya mute ya, ini saya tidak memegang senar yang lain ya. Gini, tekan, lepas. Nah, ada senar lain yang ikut bergetar ya. Tapi kalau di mute seperti ini, begitu lepas, maka bunyinya akan hilang. Itu akan menjaga permainan kita ya biasanya. Ya, oke. Itu dia ya. Untuk di tangan kiri. Nah, aplikasinya bagaimana ya? Misalnya pada saat kita memainkan nada tangga nada mayor misalnya. Dari G misalnya. Nah, kalau tidak di mute ya, akan ada yang bergetar ini ya, tidak semestinya. Nah, tapi kalau kita maksimalkan mute-nya ya. Ya, jadi bunyi itu berhenti begitu saja ya.
Jadi lebih terkontrol. Ya, itu ya. Nah, cara kedua yaitu dengan menggunakan tangan kanan ya. Ya, kita pergunakan tangan kiri dan tangan kanan. Nah, kalau tangan kanan biasanya posisi jempol ya. Jempol disenderkan saja, ya bebas. Tergantung dari kita memetik senarnya di sebelah mana ya. Nah, contohnya, kalau saya membunyikan senar E ya, ya saya biasanya menyandarkan jempol saya itu di senar B atau senar 5 ya. Dan untuk 3 senar yang lain itu ditahan saja pakai jari di tangan kiri ya. Nah, seperti ini ya. Atau bisa juga dengan ini ya, menggunakan jari tangan kanan ya. Ya, untuk semua jari ya. Ya, contoh ini saya menggunakan jari telunjuk, tengah, dan jari manis. Untuk senar yang dibunyikannya itu senar E. Nah, untuk menutup atau memute senar kelima itu saya menggunakan ya jari di sebelah kiri. Ini disenderkan saja seperti ini. Ya, jadi yang hanya berbunyi itu di senar E saja, gitu ya. Oke, kita juga bisa memute 2 senar sekaligus ya dengan menggunakan jempol. Nah, biasanya saya kalau main di senar ke 1, 2, dan 3 gitu ya. Itu biasanya menggunakan mute di antara senar 4 dan 5. Ya, ini ya. Jadi jempolnya diletakkan di tengah-tengah saja sini. Nah, baru memainkan seperti biasa ya. Nah, gitu ya. Jadi ya ditahan begini ya. Jadi kita bisa 2 ya, 2 senar yang kita mute. Nah, untuk yang lainnya ya kita bisa bergantung dari ya tangan-tangan kiri ya. Atau bisa juga menggabungkannya dengan jari yang lain ya. Jadi selain jempol, misalnya saya menggunakan jari kelingking dan jari manis. Ya, contohnya begini, kalau misalnya mau yang dimainkan itu hanya senar tengah ya, senar 3 ya. Jadi saya memute dengan menggunakan jari kelingking itu di senar ke-1. Nah, senar keduanya itu untuk di-mute dengan jari manis. Nah, jadi yang mainnya hanya jari tengah dan jari telunjuk ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, itu ya. Ya. Jadi ini kalau hanya 1 senar yang dimainkan, kita bisa menggunakan mute jari yang lain. Ya, itu ya kira-kira. Nah, selain mute dengan menggunakan tangan ya, kita bisa memanfaatkan alat ini ya. Ini yang namanya groove gear. Ini ya, alat ini cukup efektif untuk menahan senar kita ya. Ya, oke. Ini groove gear ini bisa sebagai pengganti
dari mute yang tangan kiri ya. Ya, ini juga bisa kita atur ya sebenarnya. Mau di tengah atau mau di pinggir ya. Nah kalau di tengah biasanya kalau mainkan ya teknik-teknik tapping misalnya ya. Tapping yang di nada-nada tinggi misalnya nih. Oh maaf. Ya itu ya. Jadi itu permainannya lebih bersih ya. Nah, bagaimana kalau selain alat ini ya, kita bisa memanfaatkan ikat rambut ya. Kalau untuk alternatif yang lebih murahnya, bisa memanfaatkan ikat rambut ya. Ikat rambut biasanya kalau ya perempuan ya, kan suka ini ya, mengikat rambutnya. Nah, itu bisa kita pakai ya. Atau bisa juga dengan ini ya, velcro. Kain velcro ini. Jadi ini bisa diletakkan di bawah. Nah, di bawah senar ya. Seperti ini. Ini juga bisa menahan ya atau memberi mute. Atau bisa juga disilang-silangkan ya penempatannya. Nah ini ya ke atas dan ke bawah disilangkannya. Nah seperti ini ya. Ini cukup efektif juga. Ya itu ya. Biasanya yang seperti ini ya saya pernah melihat para pemain ini ya Chapman Stick biasanya menyelipkan velcro di alat musiknya ya. Itu bisa dengan cara seperti ini atau di bawahnya ya. Nah kalau ingin fleksibel ya bisa pakai ikat rambut ya. Ya ikat rambut yang ada kain-kainnya ya. Itu akan lebih ya efektif ya dalam memute. Ada juga sistem mute yang diletakkan di bridge ya. Ini ya kita bisa memanfaatkannya misalnya dengan menambahkan busa ya, spons. Itu kalau mute yang seperti itu biasanya untuk menghasilkan sound yang lebih mendem gitu ya, lebih dark. Biasanya untuk main-main musik reggae itu ya. Ya, itu. Jadi bisa ditambahkan di sebelah sini ya. Tapi itu tapi jarang digunakan. Ya biasanya di sebelah sini sih udah cukup ya.
Kita memute di ujung neck ya, neck yang paling ini ya, neck pertama ya, fret pertama maksudnya. Ya sebenarnya kalau nggak pakai groove gear juga nggak apa-apa ya. Yang penting kita selalu menggunakan teknik mute tersebut. Ini ya, misalnya seperti ini. Ya, jadi ada jari yang menahan ya. Ya, itu ya. Mungkin teknik mute ini sederhana, cuman ya untuk membuat permainan kita jadi lebih bersih.